الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وألف بالقرآن لساني اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وألف بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. Artinya, ya Allah, lapangkanlah dadaku dengan Al-Quran, ringankan tubuhku mengamalkan Al-Quran, pancarkan sinar Al-Quran pada pandanganku, bersihkanlah lidahku dengan Al-Quran. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dengan Al-Quran, ringankan tubuhku mengamalkan Al-Quran, pancarkan sinar Al-Quran pada pandanganku, bersihkanlah lidahku dengan Al-Quran, dan tolonglah aku selama hidupku mengamalkan Al-Quran. Sesungguhnya tak ada daya dan kekuatan kecuali bersamamu. Amin. Insyaallah, mudah-mudahan doa ini kalau dibaca dan akan didoakan cekusah tadi teman, insyaallah hasilnya apa? Hati kita ingin selalu membaca apa itu saja. Minta kepada Allah. Ini adalah karunia atau rezeki yang besar. Kenapa Pak Ibu? Karena tidak semua orang bisa mendapatkan seperti ini. Katakan sungguh mahal dan hawana sungguh. Tapi kita berada termasuk di dalam orang-orang pilihan Allah. Ya. Karena hanya orang-orang pilihan Allah yang selalu semangat istiqomah dalam berjamaah maupun talabul ilmi. Apalagi subuh ini insya Allah disaksikan oleh para malaikat. Amin. Ya. Dan Allah akan limpahkan rahmat dan dikelilingi oleh para malaikat, dan nama kita akan disebut-sebut oleh bahkan dibanggakan oleh Allah. Amin. Baik, sebelum kita mulai, saya anggap Bapak Ibu yang hadir sahabat Quran yang dimuliakan Allah SWT, saya yakin untuk waktu dulu ini banyak Ustaz yang menjelaskan. Saya akan menguatkan bagaimana sih membawakan salah satu makom, misalnya makom yarka. Nah begini, yang dulu yang awal itu saya menyampaikan bayat isobajan atau metode bersoi. Nah di sini langsung acak gajah ke yarka. Ya. Kalau dalam konteks biasanya yarka ini disukai bapak parpoli di lagam terakhir, biasanya pada umumnya. Ya. Kalau pada musalakoh di lagam terakhir, itu bukan ada sesuatu peserta. Jadi begini Pak Ibu, yarka ini memiliki nada-nada yang variatif. Ini variasi Pak. Setiap lagam makom tentu ada variasi. Ya. Kalau bicara mobil kan ada variasi, motor juga ada variasi. Ya. Nah di sini kita bicara ngomong yarka dulu. Kita kenal dulu apa sih yarka. Sekali lagi, jadi lagam lagu yarka ini memiliki nada-nada yang variatif. Ya. Di antaranya satu ada disebut permulaan atau awal makom. Ya. Angkaji lah. Dan nadanya bagaimana? Jangan dari kolom. Jangan apa? Jadi nadanya naik. Contoh,
Misalnya seperti pada bentuk bayati. A itu bayati. Kalau coba ba 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 ba. Kalau ja nah nadanya sama. Nih rasanya. Karena ada yang bertanya, masih hese ternyata bukan hese, belum tahu caranya, ya insya Allah. Jadi jaga ini sama, startnya itu nadanya itu dari tengah-tengah naik seti. Contoh, a coba, a i u a i u. Dulu saya diajarin oleh Kejadian Iskandar, sekarang Imam Masjid Besar Masjid Agung Bandung. Sekarang masih ada. Beliau imam tetap di Masjid Provinsi Kejadian Iskandar. Sekarang masih ada. Insya Allah itu diantara salah satu guru saya mengajarkan jaga. Saya ingat lagunya. Allahu zada Muhammadan ta'zima. Itu kalimat seperti itu bahasanya itu. Allahu zada Muhammadan ta'zima. Sampai sekarang ingat itu. Banyak akal setelah saya. Kalau sama gini aja. Coba. I u. Nah, agar tidak sama dengan bayat ya. Kalau bayat kan ini i u ba bi bu. Udah kan? I u. Coba Pak Astadani. Masih berat namanya, tidak apa-apa ya, masih tenang ya. Coba nah benar bagus ya. Coba i u ya i u. Coba bebas dan i u. Nah gitu sekarang kau paksa dan coba tidak langsung kita belajar berjuruk alif ya. Dari mana alif itu aja? Nah, coba di sini ada keterangannya di buku metode bahasa Inggris. Jadi nanti kalau di rumah setengah waktu dibuka aja rumusnya. A sama dengan A, ya. Itu namanya asal hati. Apa itu asal hati? Yaitu ditemukan bagian paling dalam bawah. A. Sekarang A. Nah, sekarang A. Coba A. I. U. Nah, itu paling bawah Pak. Namanya asal hati. Kalau tengah ada itu tengah ya. Nanti itu bagian marjuruk apa? Khalqiyah. Ada dalam bawah, ada tengah, ada bagian keluar. Namanya ada khalqi. Itu harus paham. Ya kalau mobil, kalau mekanik tahu ilmunya, gitu ya. Sama Pak, ada ilmunya. Ya, insya Allah. Baik, demikian itu tentang makom apa? Jiharka. Apa Pak? Coba sebutkan. Jiharka coba. Jiharka coba. Jiharka. Jadi ingat mana kan ya? I u. Kita praktek ya. Langsung bertamu. Surah apa aja? Ayat 25. Surah 89 ayat 25. Maka ketika mulai dari ta'awudz bismillah, khususnya para murid atau imam harus ingat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tiga kali lagi. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dua kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat dulu. Fayawma'idhin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Sekali lagi ya, saya contoh ya. Perhatikan panjang pendeknya. Kemudian ada juga yang dipanjangkan seperti masalah pemilihan. Saya contoh dua kali. Fayawma'idhin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Sekali lagi saya contoh. Fayawma'idhin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Akan coba, betul? Fayawma'idhin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Sama-sama sekali lagi. Fayawma'idhin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Ingat ibunya itu dipanjangkan ya, kurang lebih yang kurang dari 4 ya lebih dari 5. Namanya masilah tawilah di sini, bukan majai, tapi namanya masilah doma tawilah. Sama seperti majai kedua ya, namanya masilah tawilah atau masilah doma tawilah. Kenapa tawilah? Arti tawilah itu panjang, kan lebih panjang. Beda lagi dengan qasirah. Ada juga masilah qasirah atau masilah doma qasirah. Qasirah itu qasar, karena ada jamak qasar. Kalau ini tawilah berarti panjang. Jika ada jalan namanya maaf ya, itu bahasa Arab ya. Jadi ibunya dipanjangkan. Fayawma'idhin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka tafadhal. Fayawma'idhin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Sekarang coba ya, apa doain saja nanti. Silakan pasangan coba. Fayawma'idhin, coba. Fayawma'idhin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Silakan Pak Jamal. Fayawma'idhin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Iya, silakan Pak Jamal. Fayawma'idhin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Ahad. Iya, silakan Pak Hartono. Fayawma'idhin la yu'adzibu 'adzabahu Ahad. ahad. Ya, dengan ininya apa pertanyaannya? Silakan Ibu, ada Bu, mangga. Nah, begitu Pak ya. Alhamdulillah, bagus, alhamdulillah semuanya bagus ya. Jadi tolong perhatikan panjang pendeknya. Kita harus komitmen masing-masing. Contoh, yang dipanjangkan hanya la dan za dan u. Ingat. Di ayat 25 yang panjang hanya la, kemudian za, kemudian u. Itu yang dipanjang. Maka yang lainnya tidak dipanjangkan, tidak dipanjang. Contoh, fayawma'idhin la. Nah, gitu ya. Fayawma'idhin la. Coba. Fayawma'idhin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Jadi tidak bisa dipisahkan. Maaf, ibu bapak sahabat Quran yang dengan Allah SWT berbagi dengan lagam, tidak bisa Pak. Jadi harus disuruh menyatu. Istilahnya sama-sama.
matching apa ya? Tidak ada alasan bukan nikmat wajib, tidak. Atau ada yang juga menukar agama, itu pun maaf kurang pas. Justru Al-Quran dibaca sesuai dengan kaidah-kaidahnya, kaidah ilmu tajwid, ya, setuju kan? Sama Pak, ya ulama manapun, baik di ulama muda, pesantren semua sama itu, nggak ada yang beda, ya. Agar itu harus dibaca, tajwidnya harus benar, sunahnya melakukannya, sunah, ya, sunah, insyaallah. Ya. Sekali lagi, فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Sama-sama. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Ahad tidak ahad, tapi ahad. Berikutnya ayat 26. Wala yu. Nah, ingat yang dibacakan wala yu. Karena ada apa? Ada tabii. Ingat setiap kata depannya alif wala yu. Yu juga panjang. Ya. Siku pendek. Wasa panjang. Wala yusiku wasaqahu ahad. Wala yusiku wasaqahu ahad. Ingat ada doa tegak apa ya? Kalau ada benaran tipis itu dipanjangkan aja. Ya, usahakan tidak perlu lebat, tidak lebih dari 5. Namanya juga sama seperti tadi awal. Bukan majid tapi majilah doma tawilah. Wala yusiku wasaqahu ahad. Enggak. Wala yusiku wasaqahu ahad. Maksudnya apa? Bedakan antara panjang di matobi dan panjang di masalah Oman, apa masalah domato atau yang lainnya. Sekali lagi, wala yusiku wasaqahu ahad. Wala yusiku wasaqahu ahad. Dua ayat. Sekali lagi sama-sama. Wala yusiku wasaqahu ahad. Silakan pasangan ini coba banget. Wala yusiku wasaqahu ahad. Mana Pak Haji? ولا يوثق وثاقه أحد. Silakan Pak Haji. ولا يوشك وثاقه أحد. Silakan Pak Lana. ولا يوثق وثاقه أحد. Silakan Ibu. Alhamdulillah. Yuk sama-sama. Wala yusiku wasaqahu ahad. Nah, ini jadi saya tidak menjelaskan terjemahan tafsirnya atau tidak, ada bagiannya ya. Semen tafsir Fatihah ya. Kemudian kalau saya khusus di sini ya. Jadi kalau kita tahu maknanya pasti akan mencucurkan air mata ya. Kalau kita tahu maknanya bisa dilihat di rumah masing-masing. Apa sih isinya? Bisa bukan ranahnya di sini. Saya khusus tentang ini ya. Dan nanti ada pelajaran khusus di bahasa Arab, ada bagiannya. Ada juga hadis itu hari Kamis ya. Jadi mudah-mudahan di MBC ini terisi semua. Ya, jadi sekali lagi mudah-mudahan saya di sini khusus membahas tentang ini ya, untuk motivasi sehingga kita selalu ingin belajar. Karena kalau sudah selesai Quran pastilah nanti ini ujungnya ingin tahu terjemahan, ingin tahu isi. Itu harapan kita. Ya, baik. Doa saja Pak, jangan banyak-banyak. Doa aja tapi kita paham betul. Oh, saya mahrojul ya. Iya, mahrojul ya. Jadi ini termasuk Pak
Jadi pelajaran ini, materi ini, sesama ini tidak termasuk di dalamnya. Jadi makhraj itu termasuk bagian tajwid. Kenapa? Karena ilmu materi itu ada beberapa unsur. Satu, makhrajul huruf. Apa itu tempat keluar huruf? Bapak pajak betul. Dalam itu memberikan judul makhrajul betul. Apalagi sifatul huruf. Ya, sifat. Jadi masing huruf itu punya karakter, watak, tabiat. Ada soal diem, ada juga berubah, ada juga berat. Itu namanya sifat huruf. Ada juga miring, ada juga ini buka. Itu namanya sifat huruf. Sehingga dalam melafalkan huruf itu ada sifat huruf. Sekali lagi, satu ada makhrajul huruf. Apa artinya? Kharaja, tempat keluarnya huruf. Kemudian sifat huruf, sifat kata. Kemudian ada juga ahkam huruf, hukum huruf. Jadi nanti huruf itu kan bisa berubah jika bila misalnya kita nanti bertemu huruf ya, maka berubah. Itu kan hukum ya, ahkam huruf ya. Ada ibu, ada ifa, ada ikrab, dan ada juga ijazah. Kemudian ada mat, nanti berubah. Itu namanya ahkam huruf. Bagaimana hukum huruf ini? Nah, jadi ada perubahan. Tiganya ada juga apa? Ahkamul mad wal qasr. Hukum membaca panjang dan pendek. Mad, madani mad. Ada juga qasr. Maka kami bahas bisa pagi memberikan judul membahas ahkamul mad tidak salah karena itu bagian dari tajwid. Nah, jadi saya mengajarkan ini mudah-mudahan sudah include, sudah termasuk di dalamnya. Tidak nyalakan saya tidak. Jadi intinya yuk mari kita perbaiki, tingkatkan dalam hal membaca. Jangan merasa diri paling hebat, jangan merasa diri paling sudah mahir. Enggak. Yuk mari kita sama-sama belajar sore ini. Ya. Yang terakhir, ahkamul waktu wal ibtidah. Hukum waktu dan memulai lagi di mana. Itu penting, terutama bagi kita yang awamnya, yang awam tidak awam. Ayatnya panjang nih Pak, panjang, nggak ada nama kok. Nah kita kan bingung gimana. Nah kita harus tahu itu ada ilmunya. Maka tidak lepas dari ilmu nahwu sharaf. Ya, saya belajar sama sekali belajar sudah berapa tahun. Ikut tamyiz online, ikut sampai datang gurunya di Indramayu yang yang bukan inisiator, yang belum mengeluarkan metode tamyiz. Itu di dalamnya membahas tentang bagaimana menerjemahkan Al-Quran itu ada Pak. Ya, insya Allah mudah-mudahan doa dari ibu bapak semua saya bisa ikut sampai selesai sampai khatam, nanti akan saya tularkan insya Allah. Sementara ini saya tidak, karena pilih lepas dan pikiran. Ya insya Allah mudah-mudahan kita diberikan banyak dan kesempatan untuk tetap belajar Quran. Saya tidak belajar sampai sini, tetap belajar. Ya. Orang lain tidak tahu, saya belajar terus ya, tidak tahu ya. Insya Allah mudah-mudahan, karena kita belajar itu wajib sampai akhir ayat. Ya. Nah, di antaranya itu Pak. Jadi sekali lagi ilmu tajwid itu ada beberapa unsur. Satu, makhrajul huruf. Dua, sifatul huruf. Tiga, ahkamul huruf. Empat, apa coba? Sekali lagi sebelum kembali. Satu, makhrajul huruf. Dua, sifatul huruf. Tiga, ahkamul huruf. Empat, ahkamul mad wal qasr. Lima, ahkamul waqf wal ibtidah. Ingat itu yang lima. Kenapa lima? Itulah Al-Quran. Dan saya kalau belajar itu sesuai dengan apa yang guru aku, coba kenalkan dulu hukuman. Kenapa? Karena kita baca bolak-balik Pak, Ibu, sahabat Quran, hampir tidak itu dalam ayat Al-Quran itu mad. Kalau di persentase ya di kota-kota ternyata paling banyak adalah mad. Coba aja Pak, mad itu hampir pada tiap ayat ada. Coba aja hukuman di tiap ayat pasti hampir ada, selalu ada. Nah jadi ada lima sekali lagi. Ilmu tajwid memiliki satu makhrajul huruf, dua sifatul huruf, empat ahkamul huruf, lima empat ahkamul mad wal qasr, lima ahkamul waqf wal ibtidah. Demikian. Jadi kalau bisa pada dari sesuatu yang selalu dakwah lewat judulnya, memberikan judul betul tidak salah. Judulnya misalnya ahkamul mad wal qasr, betul karena itu bagian dari tajwid.
tajwid. Nah, gitu ya. Artinya kita belajar tajwid. Ada juga menyebut judulnya belajar tajwid. Iya. Belajar juga merokat, betul. Belajar agama, iya. Nah, jadi jangan disalahkan. Karena kita tidak tahu ilmunya, gampangnya kebatur. Nah, ini yang bahayanya. Kalau sekarang kebatur ya belajar belakang baca tajwid cek sok ikuti dulu, ulah ecek-ecek. Jadi kena ecek-ecek, kalau ecek-ecek ya bahaya. Ya. Nah, jadi jangan sampai maaf mencas ada cawe atau dia ente maaf yuk ikut sama-sama ya sedikit kita belajar makhluk huruf nanti belajar sifat huruf ya demikian yuk baik kita akan kembali doa saja jangan banyak-banyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maaf ketika memberikan kata nomor a jangan ada a yang dipanjangkan bukan a bukan dimakan a dulu coba bukan a kalau a berarti panjang kalau ini ada kan ya coba dari a dari bawah terus ke tengah billah coba a'udzu billahi minasy syaithanir rajim yuk sama-sama A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. Itu baru di angka pertama ya. Bisa belajar yang kedua sampai depan. Izinnya lah. Satu dulu, satu langkah dulu ya. Terakhir yuk sama-sama. Fayoma. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد صدق الله العظيم. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Sebetulnya Pak Ustadz, jiharkah terasa gitu tuh kalau ayatnya agak panjang sedikit gitu. Betul Pak. Jadi ayat panjang Seperti tadi Bapak kan yang surat kedua itu terasa itu Pak panjang. Jadi ketika membacakan kalau membaca pada ayat yang banyak akan lebih Ya. terasa. Iya, betul. Ya, bahkan pengalaman nih pengalaman saya pribadi ketika makmum di Istiqlal waktu itu sedang kakak saya ada di Tebet Wan, antarlah om ingin sholat berjamaah ke Istiqlal siapa om? Saya ikut bahkan sepupu ikut ya alhamdulillah ya Allah Pak betul apa itu mujizat yang Ya. luar biasa yang tidak ada tandingannya Betul. akan lebih dalam, akan lebih tersentuh. Maka betullah simpah umat Islam. Jadi jalan di mana dan benar Pak. Ketika dibaca Al-Quran dengan tartil, dengan warga Quran tersebut, dengan agama tahu seluruh Al-Quran benar Pak beda. Sampai-sampai hati ya Allah, dulu Pak hati keras anu berdegok jadi lepas itu. Nah itulah kayak Al-Quran. Maka kita diwajibkan untuk belajar Quran dengan seperti ini. Karena kalau Al-Quran, kalau sudah kita belajar seperti ini, insya Allah Pak, saku mau berdegok lah, hati lulus gitu.
Betul. Benar Pak? Betul, Pak. Abdi terasa, apalagi ketika mau jamaah haram mau di Madinah Pak, imam di sana itu ya Allah, ya, panjangnya terasa. Mana sahabatnya Bapak yang ikut berjamaah di haram, ya, di Madinah atau di Nabawi, ya Allah nikmat. Makanya jangan aneh setiap jamaah aja terjadi umroh. Kalau ditanya Pak bagaimana kesan, saya suka kalau pulang di bus itu suka bukan ya pengalaman pribadi. Pagi baru pertama ke Tanah Haram, saya tanya Pak, hampir semua 100% itu jawabannya Pak. Ya Allah Pak Ustaz, Pak Mas, saya ingin balik lagi. Saya ingin dapat merasa begitu. Kenapa? Yang dirasakan oleh jamaah itu ketika berjamaah di sana gak ada yang namanya kapok, gak ada. Kecuali orang kamu maaf hati nabila hati ayat penyakit madukan gitu ya. Tapi rata-rata hampir 100% satu bis itu saya tanya suka diskusi sering pengalaman, apalagi sudah mau sampai ke apa nangis Pak. Kenapa nangisnya? Nangis sering dengan keluarga, nangis ingin balik lagi ke sana. Itulah kesan yang tidak ada tandingannya. Betul Pak Jadi, terima kasih. Jadi jarak ini kalau dibawakan ayat yang banyak akan lebih menyentuh. Apalagi ayatnya tahu apa. Ya, makanya saya membawakan imam itu ayat yang apa dan tahu. Jangan membawakan surat dan tahu isinya. Maleman, ya, hampa, hanya sekedar lisan. Ya, apapun surat yang kita baca, maaf bagi para imam kalau bisa tahulah isi nanti gitu lah. Nanti isi nanti gitu ya. Silakan nanti pada saya ada pertanyaan mana tentang Al-Quran ini? Cukup? Pak Ustaz, Ibu cukup ya? Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah kita semuanya hadir di sini mendapatkan apa? Kurnia besar. Yakin Al-Quran Allah turunkan untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadi syafaat kelak nanti di akhirat nanti. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saya akan bacakan doa lebih kurang. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana wa atrafan nar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aku berada astagfirullahaladzim. Aku tenang bersun wilayah seorang mutakabbir mereka bahasa saya kalau hapunten saking semangatnya diajar Quran insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.